Tapi begitu orang berpolitik kan, dia mulai punya bau kekuasaan. Padahal merebut kekuasaan itu adalah syarat bagi tegaknya politik yang baik. Lebih banyak uang keluarnya. Saya pengen ngecek uang masuknya. Halo, Anda menyaksikan People's Choice bersama saya Stephanie Ginting. Kami akan ajak Anda untuk mengenal calon atau sosok-sosok yang nantinya akan menjadi wakil kita di DPR. Nah, episode kali ini saya sudah bersama dengan Bang Fahri Hamzah. Apa kabar, Bang Fahri? Baik. Lah, Bang Fahri ini akhirnya kita lihat lagi ya untuk kemudian berjuang lagi untuk Senayan, Bang Fahri. Lihat lagi. Iya dong. Siapa yang kangen dengan kehadiran Bang Fahri di Senayan? Sebelum kita ngomong panjang lebar, Bang Fahri, aku ada beberapa rapid questions. Jadi harus dijawab secara cepat oleh Bang Fahri ya. Oke. Ada 5 pertanyaan. Jawab cepat ya, Bang. 1 putaran atau 2 putaran? 1. Kok ragu-ragu jawabnya? Ya, supaya orang nggak salah paham. Oh, oke. Tapi dalam hati sebenarnya cepat ya jawabnya. Ya, Yang kedua, NTB atau Jakarta? NTB. Karena lahir di NTB. Ya, Itu juga alasan kenapa akhirnya selalu berjuang lewat dapil NTB 1. ya. Karena semua politik itu lokal. Apa maksudnya itu, Bang? Kita harus dapat mandat dari rakyat, baru kita kuat. Kalau politik sekedar ditunjuk oleh orang, biasanya nggak kuat. Jadi saya selalu ingin politik yang berbasis kepada suara rakyat. Jadi Bang Fahri udah punya chemistry gitu dengan warga NTB gitu? Karena dia sumber legitimasi, kan dalam demokrasi itu suara rakyat itu suara Tuhan kan. Jadi kalau kita dapat mandat dari rakyat itu kuat kita. Makanya kita bisa berkelahi. Ini sebenarnya juga saya tadinya mau nanya, ini emang kalau Bang Fahri rasanya harus ribut gitu, bener nggak sih Bang Fahri? Iya enggak, karena tugasnya kan ngawasin ya. Kalau kita terlalu lembek dalam pengawasan, biasanya yang diawasin juga tetap ngawur gitu. Jadi sekali-kali kita harus marah gitu kan. Tensi harus tinggi. Maksudnya adalah berani gara-gara memang udah dapat mandat dari warga. Ya, tadi ya? harus begitu. Oke. Next. Ini juga nih, saya penasaran nih jawabannya. DPR atau menteri? DPR. Benar. Ya karena itu tadi, rakyat tuh memberikan tugas langsung kepada kita. Kalau menteri kan ditunjuk presiden. Tapi kan juga mengabdi untuk rakyat toh? Oh iya, tapi kan itu sebenarnya kan bukan pilihan, tapi kalau kita prioritas, saya lebih suka jabatan yang diberikan oleh rakyat, bukan yang diberikan oleh orang. Jadi saya lebih suka yang disebut dengan elected official daripada selected atau appointed gitu. Jadi lebih suka yang dipilih oleh rakyat. Ya. Tapi kan sekarang Bang Fahri juga mengusung salah satu paslon Capres-Cawapres. Jika nanti ternyata terpilih Capres-Cawapresnya lalu menawarkan posisi menteri ke Bang Fahri, diterima atau enggak? Tentu kita bicarakan juga ya dengan teman-teman masyarakat dan partai politik ya, karena kan kemungkinan afiliasinya kan berbasis kepada partai. Meskipun dalam pemahaman saya, begitu kita masuk dalam satu kabinet presidensial, maka tidak boleh ada loyalitas ganda. Loyalitas kita harus kepada presiden, dan kita adalah dalam undang-undang disebut sebagai pembantu presiden. Jadi kalau menteri itu tidak boleh dia menjadi petugas partai. Jadi loyalitasnya kepada partai harus dihentikan, dan loyalitasnya hanya kepada presiden. Gitu. Itu yang membuat kemudian Bang Fahri lebih memilih untuk jadi anggota DPR sebenarnya? Ya sebenarnya sama juga, anggota DPR juga harus loyalnya tuh cuman kepada rakyatnya, kepada pemilihnya gitu. Tapi kan tetap sebagai di DPR pun kan fraksi partai tertentu. Nah itu yang saya nggak setuju. Saya lebih setuju fraksi dibubarkan dari DPR. Karena? Supaya kontrol partai politik kepada anggota dewan dihentikan. Hanya pada rakyat? Hanya kepada rakyat. Gitu. Oke, itu yang akan diperjuangkan juga ketika masuk Itulah DPR? Perjuangannya Partai Gelora nomor 7. Sekalian promosi partai. Yang keempat dulu ya Bang Fahri ya, adil atau sejahtera? Adil. Apa perbedaannya? Mungkin bisa digambarkan? Karena kalau orang adil itu sejahtera itu efeknya. Nah orang sejahtera itu belum tentu memahami atau karena sebab-sebab keadilan. Bisa juga orang sejahtera karena mencuri, sejahtera karena curang gitu.
Tapi kalau sudah adil, itu pasti punya efek pada kesejahteraan. Tapi kadang bukankah keadilan itu ada juga yang tidak, membuat ada pihak-pihak juga yang tidak senang dengan keadilan itu? Memang kadang-kadang keadilan itu ceritanya panjang untuk menjadi sebuah kesejahteraan. Tapi kita harus yakin bahwa keadilannya yang mengantarkan orang menjadi sejahtera. Sistem yang adil yang membuat peluang semua orang itu ada. Gitu. Sistem yang adil. Nah, ini juga terkait dengan hukum ini. KPK atau Kejagung? Jagung. Coba dipaparkan lagi. Kenapa kemudian? Karena institusi pilih Kejagung? intinya namanya Kejaksaan Agung. Dia adalah dominus litis. Dia pengendali perkara dalam negara hukum. Itu harus ada Kejaksaan Agung. KPK itu adalah lembaga ad hoc. Dia bisa ada dan bisa tidak ada. Kalau Kejaksaan Agung nggak ada, sistem hukumnya ambruk. Kalau KPK tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya. Artinya sebenarnya masyarakat bisa mengandalkan Kejagung untuk Oh iya kan, Kejaksaan Agung itu korupsi. ada di semua kabupaten dan kota, 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia, ada di provinsi dan juga di pusat. Tapi KPK kan hanya satu kantornya di Indonesia, di Jalan Rasuna Said. Kalau di Jalan Rasuna Said tutup, itu tidak ada masalah. Tapi kalau Kejaksaan Agung tidak ada, maka tidak ada penuntutan di seluruh Indonesia. Sementara dalam negara hukum, akses kepada keadilan itu harus sama bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara atau segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa ada kecualinya. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 45. Karena itulah lembaga-lembaga inti, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, itu harus ada. Sementara lembaga ad hoc boleh ditiadakan. Tapi kan selama ini juga KPK memberantas korupsi di daerah-daerah. Kepala daerah juga banyak yang kemudian ditangkap. Iya, tapi itu mustahil kalau terus dipaksakan karena akhirnya kan sentra pemantauannya kan cuma ada di Jakarta. Tidak mungkin KPK memberantas korupsi di seluruh titik di 75.817 desa. Oke. Hampir 10.000 kecamatan, 514 kabupaten kota, nggak mungkin. Penyidiknya cuma 250. Kan nggak mungkin sampai ke sana kan. Yeah. Makanya fungsi KPK itu adalah satu trigger saja untuk memperkuat kerja dari lembaga inti. Bukan mengganti kerja dari lembaga inti. Ini hatam banget sampai angka-angkanya juga hafal kan bertahun-tahun menjadi mitranya di Komisi 3 ya. Nanti kalau terpilih lagi, emang Bang Fahri pingin di Komisi 3 lagi atau sebenarnya pingin Saya sebenarnya lebih mau mendalami sektor keuangan sih. sektor Komisi 11? Ya, aku mau agak dalam karena aku kan juga punya background Sarjana sekolah ekonomi ekonomi kan ya. Aku pengen agak dalam. Apa yang mau sebenarnya diselesaikan oleh Bang Fahri di bidang ekonomi? Ya kalau selama ini saya cuma memegang lebih concern dengan uang keluar ya. Kan kalau di sektor-sektor ini kan lebih banyak uang keluarnya. Saya pengen ngecek uang masuknya. Maksudnya gimana ini? Loh iya kan ada direktorat yang belum ada kan direktorat pendapatan negara ya. Harusnya kan memang seperti visinya Pak Prabowo juga institusi pemasukan itu pajak, cukai itu digabung supaya kita tahu betul sebenarnya uang masuk ini berapa dan bagaimana cara ningketin uang masuk itu. Karena kalau uang masuknya itu tidak clear gitu ya, nanti lama-lama kita nggak kuat menghadapi pengeluaran yang makin lama makin banyak gitu. Karena itulah konsolidasi pemasukan uang negara memang harus kita pikirkan gitu. Harus ada dalam satu badan. Sudah di bawah Kementerian Keuangan paling. Makanya kan terlalu banyak pekerjaannya Kementerian Keuangan kan, uang masuk dan uang keluar. Harusnya uang masuknya itu khusus, Kementerian Keuangan cuma ngecek uang keluar aja supaya dia lebih fokus membaca mana pengeluaran yang benar, mana yang tidak benar gitu. Berarti artinya harus ada kementerian lain atau lembaga lain? Lembaga badan lah, Badan Pendapatan Negara. Itu yang penting ya. Apa kemudian dampak paling signifikan yang bisa terjadi jika itu memang ada? Ya lebih clear lah, uang masuk itu ada berapa, dari mana saja masuknya, mana yang berupa pajak, mana yang berupa non pajak, cukai dan sebagainya. Dari daerah masuk berapa, ya kan? Terus nanti kita bagi tugas, yang boleh menerima uang masuk tuh di level apa saja. Saya termasuk punya visi kalau bisa pemasukan itu jangan cuma di pusat, ya kan, tapi juga bahkan unit pemerintahan paling kecil. Saya mengusulkan desa mulai mengelola pendapatan.
Kenapa? Kalau desa itu sekarang kan begini, uang yang desa itu adalah uang yang masuk dari pusat atau pemerintahan di atasnya. Sehingga rakyat desa tidak pernah merasa bahwa dia membayar kepada desa. Kalau rakyat itu tidak pernah merasa membayar kepada kepala desa dan aparat desanya, kadang-kadang perasaan memiliki bahwa pemerintahan ini ada punya saya dan saya yang bayar itu lemah. Sehingga pengawasan kepada perilaku aparat desa juga rendah. Nah, harusnya ada pajak-pajak tertentu, pajak memancing, pajak macam-macam lah ya, sampah, pengelolaan sampah dan sebagainya itu harusnya dikelola oleh desa, oleh RT, oleh RW begitu ya. Sehingga kalau ada kotor di desa kami bisa nuntut, kepala desa, kenapa ada penumpukan sampah di sini? Kenapa kau nggak bereskan? Padahal kami udah bayar pajak sampah. Nah kayak gitu-gitu menurut saya di masa depan tuh harus didesentralisasi gitu. Tapi menurut Bang Fahri itu bukannya justru nanti memberatkan desa itu sendiri? Harus dimulai diberikan tugas supaya proses pembelajaran untuk menjadi pimpinan desa itu juga adalah tahap kaderisasi nasional untuk suatu hari. Boleh jadi kepala desa itu akan menjadi bupati, jadi wali kota, dan seterusnya. Mungkin kan banyak kasus-kasus, contoh-contoh orang yang memang sebelum dia jadi menteri atau jadi gubernur, dia pernah jadi kepala desa. Itu banyak di Indonesia. Dan saya kira tradisi ini harus diteruskan sehingga di masa depan desa harus mulai dikasih tanggung jawab. Oke. Bang Fahri, ini kan Bang Fahri sudah bertahun-tahun jadi wakil rakyat ya di anggota DPR. Sebelumnya kita kenal sebagai seorang aktivis. Boleh dong ceritakan sebenarnya apa yang paling berbeda dari dunia aktivisme dengan politik? Ya kalau sebenarnya sih kan gini ya, kalau saya kan lahirnya di kampung banget ya, di Sumbawa itu ya. Saya lahir di tahun 71, baru umur 13 tahun di desa saya ada listrik. Jadi saya tidak pernah melihat listrik sampai saya berumur 13 tahun. Kami malam itu pakai lampu dari minyak tanah gitu, atau kayak obor begitu. Dan melihat bagaimana kehidupan yang sangat sifatnya itu murni begitu, dalam pengertian itulah Indonesia pada masa itu. Sekolah sedikit ya, sekolah itu kalau SD di tingkat desa, SMP di tingkat kecamatan, SMA harus ke kabupaten gitu. Kalau kuliah harus ke provinsi. Sekarang mungkin sudah mulai ada sekolah tinggi atau universitas di tingkat kabupaten atau bahkan di bawahnya lagi gitu. Nah, sehingga memang sebagai orang desa, orang kampung, saya tumbuh dengan serangkaian tradisi mengharapkan hal-hal ideal dalam hidup, ya. Tidak saja bagi pribadi tapi juga bagi masyarakat. Sekolah misalnya belum kebayang bahwa saya bisa sekolah tinggi, masuk di UI dan sebagainya, itu agak berat kebayangnya sebab untuk kuliah pun pada masa itu hanya ada di tingkat provinsi, tidak ada kampus di tingkat kabupaten. Sementara kalau saya harus ke provinsi, kita harus naik kapal ke pulau yang lain. Berapa jam gitu. tuh? Ya kalau pada masa itu bisa setengah hari perjalanan Wow. ya. Jadi agak jauh begitu karena zaman itu kan mobil terbatas. Akses masih terbatas ya? Saya suka cerita ya, kalau saya mau ke kabupaten aja, itu mobilnya sehari cuma 2. Di Sehari ya? awal-awal sih cuma Wow. 1 gitu. Jadi kalau kita itu mau pergi ke kabupatennya, namanya Kabupaten Sumbawa, maka dari habis subuh kita udah disuruh mandi, habis itu dikasih makan antimo supaya jangan muntah. Jangan mabok ya? Kenapa antimo? Karena jalannya itu betul-betul bebatuan. Mobil itu melata di atas batu. Jadi jangan mengharap seperti hot mic di Jalan Sudirman Tamrin. Ini betul-betul mobil tuh melata di atas batu. Begini dia goyang begitu. Sehingga kemungkinan kita muntah tinggi. Maka setiap pagi setelah mandi dikasih antimo. Habis itu kemudian disuruh nunggu mobil di jalan gitu. Nah kadang-kadang satu mobil lolos gitu. Dan kalau pada hari itu cuma ada satu mobil, maka kita kembali ke rumah, buka pakaian, ya kan, istirahat lagi, nunggu lagi mobil besoknya, karena kita kelolosan gitu. Nah itulah hidup yang saya lihat dari kecil, karena itu saya punya mimpi untuk mengharapkan hal-hal ideal gitu. Nah saya bersyukur menjalani lebih dari 50% dari hidup saya. Atau hampir sepenuh hidup saya itu sebagai orang yang punya cita-cita ideal.
Makanya waktu SMP saya berorganisasi, SMA berorganisasi, kuliah jadi aktivis gitu ya. Sampai kemudian sekarang saya masuk ke dunia politik. Saya yakin bahwa cita-cita ideal saya belum hilang. Saya ingin melihat Indonesia yang lebih baik, negara hukum yang lebih kuat, demokrasi yang lebih stabil, ekonomi yang lebih sejahtera, ya, pemerataan lebih luas di tingkat rakyat. Nah itu nggak bisa hilang gitu loh. Nah itulah yang mengantarkan saya dalam politik juga selalu punya cita-cita ideal gitu. Sampai sekarang tentunya ya saya bersyukur bahwa meskipun kita sudah punya capaian yang besar, tapi saya selalu bisa memotret tetap harus punya mimpi yang lebih ideal agar Indonesia lebih baik. Gitu. Berarti menurut Bang Fahri sama aktivis dengan politik memperjuangkan hal yang sama? Kalau aktivis kan hidup dalam situasi tidak ada kekuasaan ya, kalau kita anggapnya itu begitu ya. Tapi begitu orang berpolitik kan dia mulai punya bau kekuasaan. Dan kadang-kadang bau kekuasaan itulah yang membuat aktivis itu punya image yang mix di masyarakat. Karena problem dari politik itu kan gini, kalau aktivisme itu orang tuh hanya bicara yang ideal aja. Tapi kalau kita politik, itu kita tidak saja bicara yang ideal, tapi juga ada yang tidak ideal. Itu berkuasa, mengalahkan lawan, merebut kekuasaan. Terdengar pada banyak orang, merebut kekuasaan itu jelek. Padahal merebut kekuasaan itu adalah syarat bagi tegaknya politik yang baik, kan begitu. Nah, cuman kan orang udah lihat, ini haus kekuasaan, merebut kekuasaan. Itulah sebenarnya sumber-sumber dari subjektivitas yang berkembang di masyarakat kita secara umum, bahwa orang aktivis yang berpolitik itu dianggap dia lagi merebut kekuasaan. Tapi memang godaan itu ada kan kalau sudah ada di kekuasaan. Sebenarnya bukan godaan sih, itu adalah realitas. Jadi siapa sih yang tidak merebut kekuasaan di dunia ini? Kan tidak. Bahkan saya sering mengatakan nabi-nabi itu juga merebut kekuasaan. Padahal dia itu adalah utusan Tuhan kan. Tapi karena Tuhan mengatakan juga kamu harus perbaiki keadaan, dan karena itu kamu harus memimpin satu kekuasaan, maka ada proses juga merebut kekuasaan, ya kan? Dalam setiap sejarah masa lalu, agama-agama juga ada itu gitu. Jadi saya kira mungkin kita perlu tradisikan membaca sesuatu secara lebih netral gitu, bahwa ya ada soal ideal, kita bicara demokrasi, kesejahteraan, kemajuan, kebebasan umum, dan sebagainya lah gitu. Tapi di sini kan orang harus ikut pemilu, harus ngumpulin dana, harus ngalahin orang lain, harus kampanye, harus bikin janji-janji. Yang ini semua bagi orang, ini jelek nih katanya. Kalau bisa hidup tuh yang ini aja nih. Padahal harus ada pemilu. Berarti kan tidak mungkin. Ya. Mana ada orang berkuasa tanpa merebut kekuasaan, kan nggak mungkin. Kalau zaman dulu merebut kekuasaan tidak beradab, karena pakai senjata, saling bunuh, berdarah-darah. Kalau sekarang ini kan cukup kita ngomong aja gitu. Dari mekanismenya ya. Iya, saya mau begini, saya janjikan ke rakyat begini. Itu kan cukup itu aja, nggak perlu berdarah-darah, nggak perlu mengorbankan orang begitu. Nah, jadi apa yang akan diperjuangkan oleh Bang Fahri Hamzah untuk nanti ketika dipilih menjadi wakil rakyat dari Dapil NTB 1? Kita bahas usai jeda, tetap bersama kami di People's Choice. Terima kasih Anda masih bersama People's Choice. Saya juga masih bersama Bang Fahri Hamzah. Bang Fahri, jadi apa kira-kira isu-isu prioritas yang perlu untuk dikembangkan dari Dapil Bang Fahri? Ya, secara umum sebenarnya kalau kita berjuang sebagai anggota legislatif itu kita memperjuangkan 3 hal yang utama ya dalam fungsi-fungsi dewan gitu ya, atau ditambah 5 sekarang. Tambah 2 jadi 5 begitu. Yang pertama itu adalah kita memperjuangkan legislasi yang baik gitu. Kalau untuk masyarakat daerah saya memang akan mengusulkan ada banyak regulasi. Salah satu regulasinya adalah regulasi pemekaran. Karena memang wilayah Nusa Tenggara Barat itu cukup besar, dan karena itulah potensinya begitu banyak gitu ya. Sehingga menurut saya harus ada upaya untuk memperpendek administrasi,
pemerintahan gitu. Salah satunya di Pulau Sumbawa itu, pulaunya 3 kali Pulau Lombok, meskipun penduduknya itu sepertiga daripada Pulau Lombok atau seperempat, sehingga memang secara administrasi perlu diperpendek gitu. Sehingga pembentukan satu provinsi baru itu juga perlu diperjuangkan di masa akan datang, karena 2 periode terakhir Pak Jokowi melakukan moratorium daerah otonomi baru, kecuali yang di Papua kemarin ada 4 provinsi baru di Papua. Saya kira masa depan Indonesia, saya sudah sering katakan di mana-mana, kita harus memperjuangkan kira-kira total 50 provinsi di Indonesia, dan kemungkinan 750-an kabupaten kota, dan ya belasan ribu kecamatan dan desa tentunya. Itu sekali lagi dalam rangka memperluas jalur administrasi, memperpendek komunikasi di antara pemerintahan supaya dinamika pembangunan itu lebih masif begitu. Nah, itu adalah perjuangan-perjuangan legislasi yang harus dilakukan bagi konstituensi, khususnya di tempat saya. Tapi regulasi-regulasi lain sebenarnya sih, saya sering mengatakan kita ini pada beberapa level ya, konstitusi, undang-undang, dan peraturan pemerintah. Konstitusi kita udah amandemen 4 kali. Kalau menurut saya memang perlu ada kajian mendalam untuk amandemen yang kelima. Karena misalnya kita harus memperkuat presidensialisme, membuat lembaga perwakilan lebih kuat, ya, misalnya DPD itu. DPD itu kan kayak LSM aja sebenarnya, kan kewenangannya tidak ada, ya kan? Harusnya DPD-nya diperkuat menjadi kamar kedua dari lembaga perwakilan gitu. Dan saya udah ngomong ke hampir semua anggota DPD, mereka setuju. Artinya perwakilan daerah itu harus diperkuat melalui DPD. Jangan kayak sekarang, mereka itu nggak ada fungsinya. Gajinya sama dengan anggota DPR, fasilitasnya sama, tapi kewenangan cuma rekomendasi, kan sayang karena itu jadi banyak lah untuk regulasi. Nah, yang kedua itu tentunya adalah memperbaiki kinerja daripada lembaga negara. Ada banyak sebenarnya, tergantung nanti di mana saya utamanya berperan. Kalau di Komisi 3 saya kira independensi peradilan kita udah lihat, tapi memang kalau di Komisi 3 salah satu yang saya ingin usulkan adalah lahirnya satu institusi baru yang merupakan gabungan dari lembaga-lembaga sampiran yang ada seperti KPK, Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi, Ombudsman, dan sebagainya. Itu harusnya ada dalam satu institusi. Termasuk nanti lahirnya peradilan etika gitu. Karena di kita ini belum ada peradilan etik yang baik. Nah, sehingga seharusnya itu ada peradilan etik. Peradilan etik bukannya di masing-masing badan juga sudah ada? Nah, itu dia, yang harus disentralisasi secara lebih masif begitu ya, supaya proses untuk mengadili etika pejabat publik itu lebih terbuka. Jadi tadi itu misalnya KPK dan kawan-kawan itu sebagai penuntutnya begitu ya, karena mereka adalah lembaga komplain, lembaga laporan begitu. Kemudian ada peradilannya yang supaya menciptakan secara masif kedisiplinan pejabat publik kita. Pejabat publik kita ini sangat tidak disiplin, tidak mengerti yang namanya konflik of interest, tidak mengerti yang namanya rangkap jabatan, tidak ngerti gitu-gitu tuh terlalu banyak yang ngawur lah begitu. Itu perlu diperbaiki. Nah, kalau di ekonomi kan katanya mau ke Komisi 11 nih kalau ya, kalau di Komisi 11 itu yang saya usulkan itu lembaga pendapatan itu. Untuk NTB? Kalau untuk NTB saya kira secara umum ya, memang kita harus memperkuat pemerintahan desa ya. Saya menganggap bahwa yang penting bagi desa adalah satu, anggaran dana desa harus ditambah. Menurut saya eksperimen di awal Pak Jokowi kan 250 juta per desa, sekarang sudah di atas 1 miliar. Menurut saya itu dana desa itu harus nanti rata-rata sekitar 10 miliar per tahun. Sehingga betul-betul nanti desa itu adalah eksperimen pemerintahan tahap 1. Sehingga sarjana muda misalnya, dia punya idealisme, mantan ketua BEM, ketua senat mahasiswa gitu ya. Dia pingin mimpin desa, penduduknya itu cuma 3.000, 2.000 begitu misalnya. Ya udah, kamu jadi kepala desa. Jangan-jangan memang nanti the best brain itu juga lari menjadi kepala desa, ngurusin desa. Sehingga desa bisa dikasih beban untuk ngurus sampah,
Kayak sekarang itu di desa itu nggak ada yang ngurus sampah, tuh kotor di mana-mana. Hanya orang-orang terbaik harus ditempatkan juga di Nah, desa-desa. orang terbaik ini hanya bisa lari kalau anggaran desanya tuh cukup lebih besar begitu. Nah, itu yang saya bayangkan ya untuk mempercepat laju pertumbuhan masyarakat dari bawah gitu. Sebab jangan ya kayak misalnya sekarang kan ada programnya Pak Prabowo makan gratis, kemudian minum susu, makan telur, ya kan, makan protein daging dan sebagainya. Itu sebenarnya kalau saya baca dari Astacitanya Pak Prabowo itu adalah mobilisasi ekonomi dari bawah supaya peternak telur lahir dari desa, peternak susu lahir dari desa, restoran-restoran kecil lahir di desa untuk menopang pemberian makan kepada anak-anak kita. Jadi itu artinya pertumbuhan dari bawah, PDB dari bawah sangat berkualitas. Daripada uang itu cuma dikonsumsi oleh pemerintah pusat atau aktor-aktor pusat yang kebanyakan ngimpor. Nanti kalau korupsinya gede-gedean. Tapi kalau kepala desa korupsi berapa sih? Di desa itu kalau kita ganti kursi aja di rumah kita ketahuan sama tetangga. Kalau kepala desa langsung diomelin sama tetangga tuh. Maling ya itu ya katanya itu. Tapi pengawasannya dari nasional juga gimana? Lebih ketat kalau di bawah karena orang tuh saling kenal gitu loh. Karena terkecil ya. Yang punya rakyat kepala desa. Kalau presiden ya kan gubernur mana ngerti rakyatnya terlalu banyak. Tapi kalau kepala desa setiap rakyat tahu dia gitu loh. Nah, itu yang menyebabkan mereka nggak bisa menyimpang. Bang Fahri, apa sih gimana kita punya tolok ukur untuk menilai anggota dewan yang kita pilih itu memang ideal? Kalau kepala daerah kan mudah ya, program-programnya bisa dengan jelas kita lihat di daerah. Kalau anggota DPR gimana caranya? Harus banyak ngomong. Maksudnya gimana tuh? Loh, anggota dewan itu kan tugasnya oleh rakyat kan suruh ngomong. Menyuarakan legislasi ngomong, pengawasan ngomong, anggaran ngomong. Ya kan? Fungsi konstituensi ngomong. Fungsi diplomasi ngomong. Loh, kalau dia diam-diam aja, kelihatan tuh kalem-kalem gitu kan. Nanti sedikit-sedikit ngurus proyek gitu. Diam-diam ya? Diam-diam gitu. Itu nggak bener. Jadi kalau rakyat mau lihat anggota dewan yang bener apa enggak, itu yang banyak ngomong. Jadi mudah juga dikritik. Iya, jangan yang kadang-kadang kan sekarang itu kan ada misleading tuh. Rakyat tuh menganggap bahwa anggota dewan yang bagus tuh yang banyak bawa sumbangan. Lu itu bahaya itu. Dari mana itu sumbangannya? Nyopet 100 kasih ke rakyat tinggal 10. Waduh. Nah itu nggak boleh. Jadi fungsi ini jangan dibalik. Kalau mau nyari orang yang banyak bekerja daripada bicara, itu eksekutif. Eksekutif kerjanya eksekusi aja. Bagi, kerjakan, bangun, ya kan? Kasih makan rakyat, kasih kesejahteraan. Itu eksekutif. Tapi kalau legislatif, teriak aja kerjanya. Jangan nanti dianggap eksekutif banyak ngomong. Memang harus banyak ngomong. Waktu nyoblos kan, ada 2 kotak. Yeah. Kotak eksekutif, kotak legislatif. Waktu orang milih di kotak legislatif, rakyat tuh ngomongnya gini, saya titip APBN atau APBD sekian. Ini kamu saya coblos. Tolong APBD, APBN ini dibagi untuk rakyat dan menyejahterakan rakyat. Kekuasaan itu dibagi yang amanah. Dah, coblos. Tapi kalau kepada legislatif, ngomongnya gini. Di sebelah, di eksekutif, saya titip uang sekian, saya titip kekuasaan sekian, saya titip kekayaan negara sekian. Saya pilih kamu, jaga tuh yang di sebelah. Ini enggak, nangkepnya di sini beda. Tolong kamu bagi-bagi juga, nyari proyek juga. Lah inilah yang merusak sehingga banyak anggota dewan tuh nggak ngomong. Itu ada orang di DPR itu udah dipilih berkali-kali, kita nggak pernah dia ngomong apa. Nggak tahu bahkan kalau dia anggota DPR. Nanti ketahuan kalau udah ditangkap KPK. Waduh, kacau. Terakhir Bang Fahri, ada pesan nggak untuk warga NTB? Ya, saya percaya di NTB itu ada banyak kemajuan juga, tetapi memang harus lebih masif, harus lebih luas. Dan cara kita untuk memajukan daerah adalah kita memilih eksekutif lokal yang amanah, ya, yang betul-betul bekerja untuk rakyat. Dan juga nanti ada pemilihan presiden, kita pilih presiden yang betul-betul juga bisa mengerjakan amanat rakyat. Nah, khusus untuk anggota legislatifnya, pilih yang bisa bersuara. Karena filsafatnya gini, kalau dia berteriak keras di sana, pasti pembangunan di daerah saya lancar. Pemerintah akan memperhatikan konstituen. Itu gunanya dia teriak di atas. Jadi
kalau ada filsafat orang kampung saya itu, biar dia naik pohon, dia goncang itu pohon itu, biar buahnya banyak jatuh. Jangan dia diem. Kalau diem itu Nggak artinya dapat buahnya deh bukan, orang. dia makan sendiri. Oh dia. gitu, iya. Warga yang di bawahnya nggak dapat Nggak buahnya. dapat jadinya. Oke, dan terima kasih banyak Bang Ya, Fahri Hamzah sudah terima bergabung kasih. bersama People's Choice. Sama-sama. Sukses terus untuk Sama-sama. kampanye mulai 28 November nanti Ya, ya. Terima kasih. terima kasih. Salam sehat Bang Fahri. Thank you. Terima kasih Terima juga Anda sudah menonton People's Choice. Saksikan episode kami lainnya di People's Choice. Saya Stephanie Ginting. Sampai jumpa.